Bonjour. Di video ini saya bakal mengulas salah satu karya klasik dari kesusastraan Prancis, yakni Gargantua, yang ditulis oleh François Rabelais, penulis Prancis abad 16. Tapi tidak semua tentu saja, melainkan dari volume pertama buku tersebut, mulai dari chapitre 22 sampai 25. Rabelais memulai chapitre 22 yang berjudul Comment un moine de Souillé sauva le clos de l'abeille de sac des ennemis, atau secara harfiah berarti bagaimana para biarawan di Souillé mempertahankan rumah mereka dari serangan musuh dengan sebuah kisah penjarahan ataupun penyerbuan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Souillé. Mereka menjarah hasil ladang tanaman yang dimiliki oleh para biarawan tersebut. Meski begitu, pada akhirnya perlawanan dilakukan oleh para biksu ini yang dipimpin oleh seorang biarawan bernama Jean de Saint-Omer, dan berakhir dengan kemenangan para biarawan tersebut. Sebagaimana chapitre 22, di chapitre 23, cerita juga dibuka dengan sebuah kisah penyerbuan atau penyerangan yang dilakukan oleh Picrochole, raja di Lerne, di sebuah tempat bernama La Roche-Clermont. Tak seperti ketika di Souillé, penyerangan ini berhasil, membawa kemenangan bagi Picrochole. Kemudian, Rabelais berpindah fokus dalam menceritakan sosok sepuh bernama Grangousier yang rupanya mendapat kabar dari anak buahnya terkait penyerangan di La Roche-Clermont. Alhasil, Grangousier pun kaget lantaran ia merasa tak punya masalah dengan seseorang. Juga, ia sama sekali tak menginginkan terjadinya perang. Dengan terpaksa, Grangousier meminta bantuan anaknya, Gargantua, yang saat itu tengah belajar di Paris, untuk bantunya menyelamatkan keluarga dan banyak orang dari serangan Picrochole. Maka ditulislah sebuah surat permohonan kepada Gargantua oleh bapaknya, Grangousier, untuk anaknya pulang dari perantauan, yang mana menjadi isi dari chapitre 24. Di surat itu pula, Grangousier menekankan bahwa keputusannya untuk memanggil Gargantua bukanlah untuk berperang dengan Picrochole, melainkan hanya sekedar untuk bertahan menghadapi serangan. Apalagi, kondisi Grangousier sudah tua, dan rekan-rekannya tak lagi percaya bahwa dirinya mampu menyelamatkan mereka. Setelah surat itu tuntas, maka diutuslah seorang bijak bernama Ulrich Gaye oleh Grangousier untuk bertemu dengan Picrochole, raja dari Lerne. Ulrich dipilih karena sebelumnya ia pernah mengatasi pertikaian. Namun, pada akhirnya, usaha itu tak membawakan hasil, lantaran Ulrich tak diizinkan masuk oleh para pengawas Picrochole di Lerne. Nah, demikianlah akhir dari bab 25. Meski hanya 4 bab, namun ada satu hal yang menarik dalam keempat bab tersebut, yakni bagaimana François Rabelais menyelipkan ciri manusia yang humanis pada sosok Gargantua. Diceritakan bahwa Gargantua adalah seorang yang gemar belajar, yang memiliki gairah akan ilmu pengetahuan, dan itu pun bukan hanya untuk mengasah otaknya, melainkan juga otak, yang berarti atletik Gargantua. Tentu itu berkaitan dengan gerakan humanisme di Eropa yang berkembang pada masa François Rabelais hidup, yakni dengan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan bagi peradaban manusia dan bahwa setiap manusia memiliki potensi masing-masing. Oke, begitu kira-kira cerita dari chapitre 22 sampai 25 dari buku pertama Gargantua karya François Rabelais. Merci.